Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar PAI, Ibu dosen Lastri Hasanah, serta teman-teman seperjuangan yang sedang menyimak video pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 yang beranggotakan saya, Diana Qur'ani dan Lili Nurul Azizah, akan menyampaikan materi yaitu pengembangan media pembelajaran PAI melalui model Azure. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Azure. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan model pembelajaran Azure. Yang ketiga, apa manfaat model Azure dalam pembelajaran. Yang keempat, apa saja komponen-komponen dalam model pembelajaran Azure. Pada poin pertama kali ini, apa pengertian model pembelajaran Azure? Jadi, pembelajaran model Azure adalah sebuah formulasi untuk kegiatan pembelajaran berorientasi di kelas yang menekankan pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa dapat belajar secara efektif dan aktif. Tujuan model Azure adalah untuk membantu para guru dalam merencanakan sebuah pembelajaran yang efektif dengan memadukan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi, pembelajaran model Azure ini adalah sebuah proses pembelajaran yang lebih memanfaatkan teknologi dan media untuk siswa agar lebih aktif dan efektif, seperti itu. Tahukah kamu nama singkatan dari Azure itu merupakan komponen-komponen atau tahapan-tahapan pelaksanaan model Azure loh. Yang pertama ada Analyze Learner, menganalisis karakteristik peserta didik. Model Azure berupaya memberikan pendekatan yang sistematis dan baik untuk menganalisis karakter peserta didik yang mempengaruhi bagaimana mereka untuk belajar. Yang kedua, ada Set Standards and Objective, yaitu menetapkan standar dan tujuan pembelajaran. Pada tahapan kali ini, tujuan sangat perlu dirumuskan dalam merancang program pembelajaran agar nantinya program ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sebagai pedoman, mendesain, dan mengontrol pembelajaran. Lalu yang ketiga ada Select Strategies, Teknologi, Media, and Materials, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi atau bahan ajar. Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada tahapan Utilize Teknologi, Media, and Materials, yaitu menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Dalam tahapan kali ini, pelibatan guru dalam menggunakan teknologi, media, dan materi harus dengan menggunakan proses 5P. Yang pertama, preview atau pertinjauan teknologi, media, dan materi. Yang kedua, ada prepare atau persiapan teknologi, media, dan materi. Yang ketiga, ada prepare atau persiapan lingkungan. Yang keempat, ada prepare atau persiapan peserta didik. Yang kelima, ada prepare atau persiapan pengalaman belajar. Nah, yang selanjutnya tahapan yang kelima,
yaitu require learner, yang artinya mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dalam tahapan kali ini, seorang pengajar atau guru dalam proses pembelajaran harus melibatkan peserta didik agar mereka aktif, yaitu dengan cara bisa menggunakan tanya jawab, sesi tanya jawab, sesi kuis, dan juga bisa menggunakan presentasi. Lalu yang tahapan ke-6 ada evaluasi and revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Dalam tahapan kali ini, guru atau pengajar mengevaluasi bagaimana nih semester kali ini, apakah harus ada yang diperbaiki atau sudah baik, seperti itu. Jadi ada 6 tahapan pelaksanaan model pembelajaran Azure pada materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lili Nur Aziza. Ya, langsung saja kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu manfaat model pembelajaran Azure. Menurut Prawira Dilaga, model pembelajaran Azure ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sederhana, sehingga relatif mudah untuk diterapkan. Seperti yang kita tahu, model pembelajaran Azure ini diterapkan di dalam kelas. Yang kedua, yaitu karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh guru tersebut. Jadi dalam model pembelajaran Azure ini, guru itu dituntut untuk sekreatif mungkin dalam merancang perencanaan pembelajaran, dan juga dituntut untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi, media, dan juga sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Yang ketiga, yaitu komponen belajar mengajar lengkap, seperti yang tadi sudah dibahas, mulai dari menganalisis karakteristik peserta didik sampai dengan mengevaluasi dan juga mereview. Yang terakhir, yang kelima, adalah peserta didik dapat dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Ya, seperti yang kita tahu, semakin aktif siswa, maka semakin mudah dalam menyerap pembelajaran. Jadi keaktifan siswa itu sangat penting dalam pembelajaran. Ya, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kelebihan model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan untuk tujuan revisi dan juga review. Yang ketiga, yaitu turut mengutamakan partisipasi atau keaktifan pembelajar. Yang keempat, membuat guru atau pendidik aktif untuk menemukan dan juga memanfaatkan bahan dan media yang tepat secara optimal. Yang kelima, model ini dapat diterapkan sendiri oleh guru. Yang keenam, memanfaatkan sumber eksternal dan teknologi. Yang ketujuh, memberi kesempatan guru untuk kreatif dalam memilih dan menggunakan media serta teknologi baru. Yang kedelapan, bermacam-macam aktivitas yang dapat direncanakan. Yang kesembilan, kebutuhan siswa dan levelnya ikut dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Karena ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan model pembelajaran Azure ini antara lain, yang pertama, tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu atau hanya membahas satu topik saja. Yang kedua, walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran ada di dalamnya. Yang ketiga, perlu waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan karena membutuhkan ekstra ketelitian dalam mempersiapkan model pembelajaran Azure ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Saya Diana Qur'ani dan rekan saya Mbak Lili Nur Aziza pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau apapun itu yang menyinggung hati kalian. Kami mohon maaf dan semoga
video pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk teman-teman semua. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bye bye.